Halo semuanya, kali ini kita akan bahas soal simulasi ya, SNPMB, ya ini simulasi SNBT sebenarnya ya. Tahun 2023 ini saya ambil dari grup-grup Telegram ya. Jadi kalian bisa cek juga sebenarnya. Ada banyak grup Telegram, latihan soal, UTBK gitu ya. Nanti ada banyak kumpulan soal di sana. Ntar ya, dia sebenarnya udah ngasih kunci jawaban juga sebenarnya ya. Kalian bisa cek di sini ya. Saya kalau nggak salah ngambilnya di sini. Gitu. Oke. Jadi saya sebenarnya mau menjelaskannya aja gitu. Oke. Kita langsung aja. Jadi di sini ada sekitar 10 soal dan kita akan bahas satu persatu. Langsung aja pertama, bilangan berikut yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita harus tahu karakteristik bilangan yang habis dibagi 3 dan yang habis dibagi 5. Nah, untuk yang habis dibagi 5, itu satuannya harus 0 atau 5. Jadi kalau kita mencari yang tidak habis dibagi 5, berarti coret satuan 0 dan 5. Nah, berarti di sini ada satuan. Apakah ada satuan 0 dan 5? Nah, kita coret ya. Nah, berarti ini tidak. Kemudian ini juga tidak, karena ini 5, ini 0 gitu ya. Oke, udah. Sekarang, bilangan yang habis dibagi 3. Nah, ini adalah gini. Sorry. Apabila gini. Jumlah digit bilangan habis dibagi 3. Berarti sekarang kita cek poin apa ya, opsi 2, 4 dan 5 ya. Nah, untuk ini berarti kita akan jumlahkan ke sini aja. 1 ditambah 3 ditambah 6 tambah 8 tambah 9. Berarti ini berapa nih? 27 ya. Oke. Wait, 4, 10, ya 27. Nah, ini habis dibagi 3 ya. Jadi habis dibagi 3. Jadi jawabannya sebenarnya ya, jadi jawabannya ya ini. Nah, sekarang coba cek ya yang kita cek juga nih, yang nomor ini dan ini. Berarti untuk yang ini 1 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3. Ini 7 ditambah 6, 13. Nah, ini tidak habis ya. Nah, gini. Sebenarnya tanda tidak habis dibagi 3 itu saya lupa sih tanda gimana. Gak usah dipakai simbol. Nah, ini tidak habis dibagi 3. Jadi ininya, angka ini gitu. Kalau misalnya jumlah digitnya tidak habis dibagi 3, berarti bilangan ini tidak habis dibagi 3 juga. Gitu. Jadi ini bukan. Nah, sebenarnya kita udah nemu jawaban, tapi saya cuma mau ngecekin aja gitu. Lanjut, yang ini. 2 ditambah 0 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9. Berarti ini 7 tambah 7, 14 tambah 9, 23. Ya, ini juga tidak habis dibagi 3. Maka poin yang 5 juga tidak memenuhi. Jadi jawabannya adalah yang bertanda merah, yaitu 13.689. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Kurva Y itu adalah AX kuadrat tambah, ya, Y sama dengan AX kuadrat tambah 2X tambah 1. A-nya nggak boleh 0, dan kurva tersebut memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Maka pernyataan yang benar tentang nilai A adalah, oke. Nah, ini kan kurva fungsi kuadrat ya, dan dia memotong di 2 titik. Jadi kalian bisa bayangkan entah dia gini, entah dia bisa juga, pokoknya dia memotong sumbu X dan sumbu Y, bisa gini, ya macam-macam gitu. Tapi kita nggak bisa menerka hanya melalui imajinasi kita tentang kurva itu. Kita harus tahu apa ya, ketentuan-ketentuan yang meliputi kondisi seperti ini. Nah, kalau ada cerita seperti ini ya,
dengan A yang tidak sama dengan 0, memotong sumbu X di 2 titik. Nah, itu artinya nilai diskriminannya itu lebih dari 0. Nah, diskriminan itu formulanya adalah B kuadrat dikurang 4AC, besar dari 0. Siapa B, siapa A, dan siapa C? Nah, untuk koefisien X kuadrat itu A, untuk koefisien X itu B, dan untuk konstanta itu C. Sehingga kita bisa peroleh B kuadratnya 4 dikurang 4, C-nya adalah, A-nya adalah tetap A, C-nya adalah 1. Nah, 4 dikurang 4A besar dari 0. Oke, berarti di sini kita min 4A besar dari min 4. Berarti A-nya lebih kecil dibanding 1. Ya, ini sifat pertidaksamaannya apa? Pertidakssamaan kalau kita membagi dengan negatif, tanda pertidaksamaannya berubah. Oke, dengan demikian jawabannya A. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini soalnya nyambung ya dengan yang sebelumnya. Jadi, sebelumnya kita memperoleh itu A-nya kecil dari 1. Jadi, silakan kalian cek video yang sebelumnya ya. Nah, pernyataan yang benar terkait kondisi si persamaan kuadrat dengan A yang kecil dari 1 dan memotong sumbu X di 2 titik berbeda, kira-kira mana 5 pernyataan ini yang benar gitu. Nah, sekarang coba perhatikan. Koefisien X kuadrat itu penentu terbuka kemana si parabola atau si kurva tersebut. Nah, pertama kita punya kondisi kalau A-nya lebih dari 0, itu kurva akan terbuka ke atas. Nah, kalau A-nya kecil dari 0 alias negatif, maka si kurva itu akan terbukanya ke bawah. Nah, karena kondisi kita itu A-nya kecil dari 1, maka ada kemungkinan dia bisa bilangan positif, bisa juga bilangan negatif, kan gitu. Artinya apa? Kita punya kondisi kurvanya bisa terbuka ke atas, bisa juga terbuka ke bawah, gitu. Jadi nggak salah satu, bisa atas bisa bawah. Nah, jadi apa nih yang jadi di sini kita coret kemungkinan ini dan kemungkinan ini. Nah, sekarang untuk kalau misalnya terbuka ke atas, kalian bisa bayangkan di sini ya. Kalau ini adalah koordinat kartesius. Kalau misalnya dia terbuka ke atas ya, dia bisa seperti ini. Kalau dia terbuka ke bawah, dia bisa, atau ke atas pun dia bisa gini, bisa gini gitu. Kalau terbuka ke bawah, dia gini. Jadi harus memotong sumbu X di 2 titik gitu. Nah, artinya apa? Coba perhatikan di sini. Kalau dia terbuka ke bawah, ya, si titik puncak, karena kita mau cek yang ini, si titik puncak kurva itu tidak mungkin berada di kuadran pertama. Kuadran pertama yang mana? Yang ini. Ini kuadran pertama, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Nah, kalau dia terbukanya ke atas seperti ini, ya, itu titik puncaknya udah pasti di bawah sumbu X semuanya. Karena dia harus memotong sumbu X di 2 titik. Nah, artinya apa? Pernyataan yang ini juga tidak benar. Dia mengatakan titik puncak selalu berada di kuadran 1. Salah ya, gitu. Oke, kita akan mencek kurva memotong sumbu Y positif atau sumbu Y negatif. Nah, ingat, kalau kurvanya memotong sumbu Y ya, nah, kurva kuadrat ya, memotong sumbu Y saat, nah, ya, jadi kalau kalian bayangkan, dia tuh memotong sumbu Y itu ya di kondisi ini. X-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi kita substitusikan X sama dengan 0 ke persamaan kuadratnya. Jadi Y akan sama dengan A. A-nya tadi harus lebih kecil dari 1 ya. 0 ditambah 2 kali 0 ditambah 1. Y sama dengan 1. Jadi titik potong sumbu Y
kita bisa tulis di sini ya, misalkan A gitu ya, itu adalah 0,1. Dimana 0,1 itu berada di di sini, di sumbu X, di sumbu Y yang bagian positifnya. Sehingga kita di sini jawabannya adalah ya option ketiga. Oke, kita lanjutkan lagi soal keempat. Nah, soal keempat ini sebenarnya saya udah cek, coba gitu ya. Tapi saya nggak menemukan jawaban yang benar, karena menurut saya soal jawaban yang benar itu adalah 1, 3, dan 4 gitu. Ya, mungkin ya ini next video aja ya. Lanjut dulu. Oke, kita akan beralih ke statistik. Kita punya di sini kumpulan data 3, 5, 7, dan sesuatu yang belum kita tahu datanya berapa. Berapa banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar. Jadi ingat, dia nanya berapa banyak pernyataan yang benar gitu ya, bukan nilai A-nya. Oke, kita periksa ya. Di sini sebenarnya ini adalah pernyataan keempat ya. Oke, pernyataan pertama, rata-rata kumpulan data tersebut adalah 6 bila A 9. Nah, jika A 9 berarti datanya adalah ya. Oke, kita cari rata-rata. Berarti kalau A-nya 9, maka rata-rata itu akan sama dengan 3 tambah 5 tambah 7 ditambah 9 dibagi 4. Nah, ini 8 tambah 7, 17 tambah 9, 8 ditambah 7 itu 15 ditambah 9, 24. Dibagi 4, 6. Jadi, poin nomor 1 itu benar. Lanjut ke poin nomor 2. Median kumpulan data tersebut itu 5 bila A-nya 7. Oke, kalau median kita harus urutkan datanya. Berarti kalau A-nya 7, sehingga urutannya gini. 3, 5, 7, 7. Nah, median itu berada di tengah-tengah di sini. Berarti kalau datanya genap, berarti saya tulis median, saya lupa simbolnya, Mi aja ya. Median akan sama dengan 5 ditambah 7 dibagi 2, yaitu 6. Jadi di sini pernyataan ini salah. Lanjut. Jangkauan kumpulan data tersebut 4 bila A-nya 6. Oke, kita untuk nyari jangkauan kita urutkan data ya. 3, 5, 7. Oh, A-nya 6 ya. Berarti 6 dulu baru 7. Oke, untuk jangkauan itu berarti jangkauan apa ya? J ya. Nah, berarti data yang paling tinggi atau paling besar dikurang data yang paling rendah. Jadi 7 dikurang 3 yaitu 4. Oke, berarti ini pernyataannya benar karena katanya jangkauannya 4. Oke, terakhir. Modus kumpulan data tersebut 3 bila A-nya 5. Oke. Data barunya di sini berarti 3, 5, 5, 7. Nah, modusnya seharusnya adalah 5, bukan 3. Jadi ini salah. Jadi berapa banyak ya dari 4 pernyataan tersebut yang bernilai benar? Jadi jawabannya berapa? Ya, ada 2 yang bernilai benar, berarti jawabannya opsi ketiga. Oke, lanjut soal nomor 6. Tiga bola diambil dari sebuah kotak yang berisi, ya ini peluang ya. 3 bola diambil dari sebuah kotak yang berisi 3 bola merah dan 2 bola putih. Jadi di sini ada sebuah kotak, besarin dikit. Nah, 3 bola merah, berarti ada bola merah. Dan 2 bola putih. Aduh, bola putih kayak gimana? Pura-puranya gini aja ya. Misalkan B menyatakan kejadian terambilnya 2 bola merah, ya, dan 1 bola putih. Oke, nah, itu kejadiannya. Nah, PB itu menyatakan peluang kejadian B. Oke, jadi di sini dia gak ada. Oh, dia di sini ada informasi bahwa bola itu selalu 3 yang diambilnya, gitu. Jadi dari 3 bola yang diambil,
berapa peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola putih. Oke, nah berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan, ya ini perhatikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q? Nah, P itu adalah peluang kejadian B, dan Q itu adalah nilai pecahan 3/10. Jadi intinya di sini kita nyari peluang si kejadian B. Oke. Kita bikin di sini peluang kejadian B itu adalah banyaknya ruang sampel kejadian B dibagi dengan banyaknya kejadian B dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Nah, di sini karena ada 3 bola merah, jadi kemungkinan terambilnya 2 bola merah itu kita bisa nyatakan sebagai kombinasi ya, yaitu kombinasi 2 dari 3. Kemudian, karena yang diambil itu 3 bola, dan satunya lagi harus bola putih. Nah, dari 2 buah bola putih, ada berapa kemungkinan pengambilan? Ya, berarti bisa aja putih 1 atau enggak putih 2 gitu kan. Atau secara formula kita bisa tulis juga ini sebagai kombinasi 1 dari 2 gitu. Ya, dibagi dengan banyak ruang sampel. Nah, banyak ruang sampel ini kita nggak peduli warna dari si bola. Yang jelas dalam satu kotak atau dalam satu kotak ini ada 5 bola. Nah, dari 5 bola itu diambil 3 bola. Maka ruang sampelnya bisa kita tulis 3 dari 5. Nah, ini yang kita selesaikan. Ya, kombinasi 2 dari 3 bisa ditulis sebagai 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kemudian untuk kombinasi 1 dari 2 itu adalah 2 faktorial per 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 faktorial dikali 1 faktorial dibagi dengan ruang sampel. Ruang sampel tadi kan kombinasi 3 dari 5. Berarti 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Tahu kesini aja ya. Nah, ini kita bisa tulis di sini 3 faktorial dan 2 faktorial itu bisa kita tulis ya, langsung tulis dulu aja deh. 3 faktorial per 1 faktorial 2 faktorial. 2 faktorial per 1 faktorial 1 faktorial per 5 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial. Nah, ngerjain ini ya, ini faktorial ya, berarti 3 dikali 2 faktorial penjabarannya kan per 2 faktorial. Nah, ini tetap 2 karena 2 faktorial itu 2 kali 1 ya, maka dia adalah 2 per 5. Nah, ini kita bisa jabarkan jadi 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per, nah 2 faktorial itu tetap 2, ini 3 faktorial. Nah, ini bisa kita bagi 2 faktorial dibagi 2 faktorial 1, 3 faktorial dibagi 3 faktorial 1, 4 dibagi 2 itu 2. Nah, sehingga ya ini 2 kan, 2 dibagi 2 itu 1. Sehingga kita punya apa? Yang kita punya tersisa yang ini adalah 3 per yang di bawahnya adalah 5. Jadi PB itu adalah 3 per 5. Nah, coba sekarang dibandingkan dengan 3 per 10 yang si Q. Nah, berarti mana? Berarti kalau misalnya mau dijadikan per 10 semua, berarti ini dikali 2, ini dikali 2 juga. Berarti 6 per 10. Hubungan 6 per 10 dan 3 per 10 apa? Ingat ini P-nya tadi, ini Q-nya ya. Nah, berarti ini lebih besar. Maka jawabannya di sini option A. Gitu. Oke, saya kira cukup dulu. Nanti 5 soal berikutnya akan kita bahas. Ya, soalnya kan tadi ada 1 yang belum kita jawab gitu ya. Itu di next video ya. Terima kasih.